Apa kabar kasus Pitup di Bareskrim? Kabarnya gitu-gitu aja, nggak ada kejelasan. Malah makin berbelit-belit dan makin ngambang. Nggak tahu gelap. Daripada kalian pusing mikirin kasus Pitup, mendingan kita update Pitup terbaru yuk. Kali ini edisi 7 Maret. Langsung saja kita telanjangin, check it out. Pertama, keluh kesah Pituber. Gus Sigit bilang kalau tim 9 dan Kiai Eman sudah bertemu. Ya, ketemu untuk salaman lalu pulang lagi. Haha. Si Gus Sigit paling juga dengar kabar burung. Burungnya burung emprit lagi. Haha, dia. Dari bulan Februari 2021, para leader-leader Pitup yang sudah untung dari membohongi don lainnya agar pasrek selalu bilang, semoga doa kita makbul. Pitup segera on dasmu. Padahal di hatinya bilang gini, jangan nuntut gue ya mangsaku, ya bebek dungu ya. Ikhlaskan aja uang pastrekmu. Terima kasih telah membantuku beli mobil, beli rumah dan beli tanah. Sampaikan kepada Yang Mulia Gus Sigit, daripada bikin konten yang ngawur dan tidak jelas, lebih baik jualan bubur ayam. Sebetulnya yang on member Picup aja. Maunya percaya bisa dapat profit dengan cara santai bin gampang. Sudah menjadi kebiasaan warga plus 62 pada umumnya, yaitu santai tetapi mau kaya. Makanya dulu ada pesugihan, ada tuyul, ada babi ngepet dan sebagainya. Jualan batu akik lagi sepi bos, mendingan dapat income dari YouTube. Meski jualan omong kosong, bohong gak apa-apa. Padahal jualan kebohongan, uangnya haram, masih ngarep dipanggil Gus. Kok bisa-bisanya seorang yang bergelar Gus, konten YouTube-nya penuh dengan bualan dan omong kosong? Masalahnya ini sudah 1 tahun bro, itu si Sigit masih ngelantur aja, nggak sadar-sadar. Sebenarnya member kurang pengetahuan tentang bisnis digital dan tentang money game. Kalau sudah tahu pasti banyak yang kapok dan menghindarinya. Para downline Picup itu sudah nggak ngarep Pitup on. Hanya saja di grup-grup itu adalah kumpulan para leader yang sedang main sinetron agar tak dituntut member-membernya. Yang memberi gelar Gus itu dia sendiri lewat konten awalnya. Kita nggak tahu nasabnya. Jadi kita cukup panggil si Sigit Batu Akik aja. Gimana? Setuju? Kayaknya udah lumayan lama ada bisnis tipu-tipu semacam begini. Juga di YouTube sudah sering dikasih pencerahan kalau ini money game dan gak masuk akal. Tetapi tetap aja ngeyel. Kan ragumu rugimu. Hukum itu seperti pedang, tajam di atas, tumpul di bawah. Sampai sekarang di pelosok-pelosok juga banyak yang belum paham apa itu Ponzi. Taunya mereka Mas Rozi, apalagi money game, malah blas gak ngerti. Nyolong ayam, penjara 3 bulan, cepat diproses. Nah, kalau nyolong triliunan kayak koruptor, kasusnya yang ini, yang itu, yang begini, yang begitu, dan seterusnya. Nggak kelar-kelar tuh proses hukum. Capek deh. Hukum yang nggak adil itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa yang dipusingkan, cukup berjuang sebisanya. Hasilnya biar Tuhan yang ngatur. Betul? Berjuang terus itu sama kayak nuntut ilmu. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan kejarlah penipu sampai ke negeri dongeng. Haha. Kalau keadilan dari hukum negara kita tak memperolehnya, kan masih ada hukum jalanan. Kalau hukum jalanan kamu nggak bisa melakukannya, kan masih ada hukum karma. Tidak ada yang hilang sia-sia di dunia ini, tetapi usaha dan ikhtiar itu wajib. Tambahin aja pakai hukum santet, itu tradisi Indonesia nggak ada di negara manapun selain Indonesia, betul? Dan lagi ada tuyul, babi ngepet, kuyang, pesugihan, dan kawan-kawan. Juga cuma ada di Indonesia. Ada orang yang memang on, tidak bisa membedakan mana money game dan bukan money game, sehingga terjerumus ke dalamnya. Dan ada orang yang memang petualang money game. Orang jenis ini melakukan money game atas dasar kesadaran diri, dan memang sudah tahu kalau itu money game, dan suka berganti-ganti money game. Cuma malas aja cari yang halal. Jadi downline itu ada kalanya karena keoonannya dan ada kalanya yang atas dasar kesadaran diri bermain money game. Midan Anis, Mandala Irianto, Sigit Wonogiri itu semua sepaket para penipu berkedok agama. Dari awal aku sudah nggak yakin, apalagi Midan Anis cengar-cengir aja di tiap kontennya. Kita tenangkan diri dan hakul yakin bahwa Pitup akan on. Ini Pak Kiai Eman baru pulang dari acara semalam.
Nanti kalau Pitup sudah on, 99% akan kompak kembali dan akan rukun kembali. Pastinya dong. Berjuang itu jangan bercerita hasil, karena pelaporan kita ke Bareskrim adalah bentuk perjuangan dalam mencari keadilan. Kelak generasi setelah kita akan mencatat bahwa zaman di mana Ponzi dan money game merajalela di Indonesia, ada kelompok kecil bernama Mayoni telah melaporkan pelaku ke kepolisian. Namun prosesnya berbelit-belit. Tujuan seluruh member Pitup adalah Pitup on, yang lain abaikan saja. Perihal laba-laba abaikan, perihal undang-undang abaikan juga. Kita pasrahkan ke Pak Kiai Eman. Kita semua para member yakin bahwa Kiai Eman itu walaupun ada kesibukan lain, beliau juga bekerja untuk Pitup on. Member Pitup nampak seperti ada dua kubu, kompetitor dan hater. Saat ini ketawa ketiwi dengan terjadinya member Pitup kayak begini. Kenapa yakin bahwa Kiai Eman itu memikirkan kita sebagai member Pitup? Karena beliau pembina sekaligus yang punya saham di Pitup. Dan beliau juga sebagai pakar perekonomian. Fokuslah ke Pitup on, abaikan permasalahan lain. Ini akan terjadi fitnah yang berkepanjangan. Siapa yang benar dan siapa yang salah nanti akan terungkap. Jadi lebih baik kita fokus menunggu Pitup on. Dan percayakan bahwa manajemen dan relawan Pitup terus bekerja. Sangat disayangkan jika Pituber menyibukkan diri dengan hal yang kurang bermanfaat. Hanya menambah kegaduhan di internal Pituber sendiri dan tanpa hasilkan apa-apa. Dengan kondisi Pitup yang carut-marut, maka 1000% kompetitor dan hater pada ketawa. Ngetawain Pitup tentunya. Pituber yang sering nyimak konten hater akan berpikiran negatif. Kalau nyimak konten kreator pendukung Pitup, maka akan selalu berpikir positif. Makanya saya malas nonton konten-konten hater. Lebih baik kalian berpikir positif, hati dan pikiran lebih adem. Karena kita nyinyir, marah-marah juga nggak bikin Pitup on, betul? Kelompok dari dalam hanya cari panggung, belum juga bisa bikin Pitup on, tapi suaranya sudah menggelegar. Akhirnya dimanfaatkan oleh channel-channel hater. Terus hatersnya mengesankan kalau channel-channelnya seolah channel VTuber. Akhirnya VTuber kesinggung dan saling serang sesama VTuber. Ngakunya intelek tetapi mudah dipermainkan. Tujuan kita hanya Pitup on. Kesalahpahaman adalah manusiawi. Ketika Pitup on nanti semua akan pada tahu dan menjadi bersatu kembali. Kesalahpahaman bisa terjadi karena tertutupnya informasi valid, sehingga semua member menjadi meraba-raba. Pitup nggak punya kantor. Kantor Piples itu milik PT KCI. PT KCI dan PT Future Biotech adalah dua entitas yang berbeda. Catat guys. PT Future Biotech, CEO dan manajemennya sudah kabur semua. Tinggal Pak Eman yang diyakini memegang tombol Pitup on dan pasang badan untuk Pitup. Terima kasih Pak Eman. Domain pitup.co mati pada tanggal 9 April 2022. Akankah diperpanjang? Entahlah. Jangan putus asa perihal menunggu Pitup. Asalkan kita tenang sesuai permintaannya SWI, Pitup akan on kembali kok. SWI itu bukan hanya mengingat perizinan Pitup, tetapi kita member Pitup juga dalam pengawasannya, sesuai persyaratan yang sudah ditandatangani oleh manajemen Pitup. Kantor Piples itu hanya kontrak 1 tahun. Mana bisa dipercaya kalau manajemen yang ngomong, apalagi si Wilbert Karimun yang ngomong. Semua bohong kibul. Tetapi kenapa ya pihak Piples ngizinin syuting video di situ sampai masuk-masuk ke dalam gedungnya segala? Entahlah juga. Sudah nyata-nyata Wilbert bohong, masih saja tidak ada tindakan dari para member. Heran gue, kasus Pitup nggak ada pergerakan sampai sekarang, malah berbelit-belit. Gedung Piples itu nggak ada surat pembelian, hanya tanda tangan renovasi sementara untuk mengelabui member yang percaya sama Wilbert Penyamun. Emang tragis sekali ya Pitup ini bertubi-tubi melakukan pengkibulan maha tinggi. Selanjutnya kita bahas perbedaan kaya beneran dengan sok kaya. Kalau sok kaya ciri-cirinya selalu pamer harta, minta diakui kekayaannya, selalu merendahkan ekonomi orang yang menurutnya ada di bawah, gengsinya tinggi. Sedangkan orang kaya beneran ciri-cirinya cenderung menyembunyikan kekayaannya, cenderung hidup sederhana. Bahkan sering orang menilai dia sederhana padahal aslinya kaya. Kemudian hidupnya tidak mementingkan gengsi. Terus kenapa orang kaya beneran justru menutupi aset dan kekayaannya? Alasannya cukup sederhana.
Pertama, menghindari pajak. Kedua, menghindari hartanya jadi target kriminal. Dan ketiga, memang gaya hidupnya memang sederhana. Apa kabar hati? Masihkah ia seperti embun menunduk tawadu di pucuk-pucuk daun? Masihkah ia seperti batu karang tetap berdiri tegar walau gelombang ujian datang menghadang? Apa kabar iman? Masihkah ia seperti bintang terang benderang menerangi kehidupan? Dan masihkah ia seperti mentari yang sanggup menyinari namun tak berharap dipuji? Jika saat ini hati kita sedang bersedih, semoga keadaan ini tidak akan selamanya terjadi. Jika hati ini sedang lelah dan sakit, semoga rasa lelah dan sakit menjadi penggugur dosa. Semoga hari-hari kita diwarnai kasih sayangnya, sehingga setiap amal kebajikan kita dinilai sebagai ibadah untuk mengharap ridhonya. So, jadikanlah lelahmu menjadi lilah. Amin ya robbal alamin. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Banyak hal berubah dengan cepat dan Anda harus mengubah cara Anda mencari uang. Jinakkanlah dunia digital sebelum dunia digital membunuhmu. WhatsApp membunuh BlackBerry Messengers. YouTube membunuh DVD. Bluetooth membunuh infrared. Sender membunuh Bluetooth, CD membunuh kaset, Android membunuh ponsel Windows, telepon membunuh kantor pos, SMS membunuh penulisan surat, email membunuh fax, peradaban membunuh budaya, komputer membunuh mesin tik, dan uang membunuh kemanusiaan. Terus nih, apalagi yang akan membunuh? Ada lagi nih, internet membunuh perpustakaan, Google membunuh kamus, Wikipedia membunuh ensiklopedia, dan Zoom perlahan tapi pasti membunuh pertemuan fisik. Kedepannya, sistem pemasaran desentralisasi akan membunuh sistem pemasaran sentral. Dan juga mata uang cryptocurrency perlahan tapi pasti akan membunuh uang kertas. Penghasilan pasif membunuh kerja keras secara bertahap. Maka lihatlah sekeliling Anda, tidak ada jutawan hari ini yang benar-benar bekerja. Mereka hanya berinvestasi dalam sistem pembuatan uang dan menemani mereka dengan seberapa kerja cerdas dan serius untuk sementara waktu, lalu biarkan berputar. Era baru dalam berdagang aset kripto, itu disebut pendapatan pasif guys. Teman-teman yang bijak, jika kalian tidak membuat rencana untuk menjadi bagian dari masa depan, maka kamu mungkin jadi satu-satunya orang yang masih akan bekerja besok. Jika Anda ingin menang, Anda harus berjuang sendiri. Berbagai kesulitan akan muncul di masyarakat. Perjalanannya adalah dari awal dunia, sebagaimana tidak semua orang dalam suatu masyarakat itu sama. Demikian pula mentalitas setiap orang dalam masyarakat. Seseorang akan mendorong perbuatan baik Anda, tetapi ada kalanya seseorang akan mengecilkan hati Anda lagi. Banyak yang akan mengolok-olok impian Anda, mengolok-olok harga diri Anda. Ini normal dan ini adalah realitas masyarakat kita. So, jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan berada di sisi Anda untuk perbuatan baik atau pemenuhan impian. Namun, jika Anda ingin sukses, Anda harus gigih mewujudkan impian Anda di tengah ratusan kesulitan. Dan Anda harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sampai mimpi itu benar-benar tercapai. Ingat brother, kerja keras tidak pernah gagal. Jika Anda bekerja lebih keras, maka Anda akan mendapatkan lebih atau kurang, setidaknya sesuatu. Tuhan selalu bersama mereka yang bekerja keras. Motivasi selanjutnya, percaya diri. Tidak sedikit orang yang menolak sebuah kesempatan dengan halus. Baik dengan alasan belum berpengalaman, belum ada modal, bukan bidangnya, dan lain-lain. Padahal dalam realitanya, banyak orang yang sukses itu berangkat dari tidak punya apa-apa, alias dari nol. Belum ada pengalaman dan bahkan 180 derajat bukan bidangnya. Apalagi kalau soal keturunan, bukan keturunan pengusaha. Justru kalau dari garis keturunan, nenek moyang kita kan katanya seorang pelaut. Padahal kita nggak harus jadi pelaut juga kan. Sebagian melakukannya dengan gengsi, merasa tidak pantas, bahkan penuh perasaan takut dan ragu. Mereka lebih banyak mendengar pendapat orang lain daripada percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Padahal kalau mau percaya pada diri sendiri, masih banyak kok potensi yang dimiliki dalam dirinya.
Mereka hanya butuh terus bergerak, melakukan tindakan nyata dan fokus di bidang tersebut. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan bidang yang mereka fokuskan. Hanya dengan fokuslah masa depan akan bagus. Catat tuh brother. Satu kali saja keberhasilan diraih, sudah bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ini bisa menjadi salah satu booster dalam diri untuk lebih percaya diri lagi. Bisa berkali-kali bahkan seterusnya. Apalagi kalau sudah terbukti meraih keberhasilan berkali-kali, inilah buah dari kefokusan. Sebab fokus itu penting untuk masa depan yang sangat bagus. Motivasi selanjutnya, cara mengundang rezeki. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Pasti ia akan terbang menjauh. Tetapi tanamlah bunga-bunga, maka banyak kupu-kupu akan datang dengan sendirinya dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah dan menawan. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, tetapi kawanan yang lain juga bakal datang. Misalnya lebah, kumbang, capung, dan lainnya juga akan datang memberi warna-warni keindahan. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini. Ketika kita menginginkan kebaikan dan kebahagiaan, maka tanamlah bunga-bunga kebaikan. Suka bersedekah dan berikan kebahagiaan kepada keluarga kita, sahabat kita, dan kepada orang lain dalam taman kehidupan dunia ini. Maka secara otomatis Tuhan akan anugerahkan kesehatan, kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan yang berkah dalam kehidupan kita. Nggak percaya? Buktikan aja sendiri. Berbahagialah mereka yang mengharapkan ketika semua orang menyerah. Berbahagialah mereka yang berharap ketika semua orang kehilangan harapan. Berbahagialah mereka yang berpegang teguh pada saat semua orang menyerah. Berbahagialah mereka yang melihat hal positif ketika semua orang melihat hal negatif. Dan berbahagialah mereka yang melanjutkan ketika semua orang menutup telepon. Satu lagi, berbahagialah mereka yang bertahan sampai akhir ketika semua orang menyerah. Karena mereka akan melihat buah dari kerja keras mereka. Dan mereka akan menikmati panen dan mereka hanya bisa mendapatkan kepuasan sepenuh hati ketika mereka melihat impian yang telah lama mereka tunggu menjadi kenyataan. Bersikap optimis dan bersikap positif itu gratis dan baik untuk kesehatan. Lebih baik bahagia daripada marah-marah. Lebih baik menikmati hidup dengan memilih untuk melanjutkan perjalanan daripada tetap mundur dan mengeluh. Secara medis terbukti bahwa orang yang memilih untuk bahagia dan optimis, hidupnya lebih sehat dan tentunya hidup damai sejahtera. Pidubers yang semangat tetap hebat. Walau kadang hidup ini terasa berat, bukan berarti ini kiamat. Demikian dengan aplikasi Picup. Walaupun main tenis selama 1 tahun, bukan berarti Picup ini telah scam. Lalu kenapa kami masih memberikan semangat dan info-info terupdate tentang Picup selama 1 tahun main tenis ini? Jawabnya, karena masih ada tim 9 atau seseorang yang memperjuangkan bisnis Picup ini untuk on kembali. Masih ada solusi dan jalan keluar pada perjuangan Anda. Selama masih mau berdoa dan berikhtiar dengan penuh semangat, maka jalan keluar dan solusi pasti didapat. Selamat beraktivitas. Dan selamat menikmati keberkahan di hari yang indah ini. Semoga keberkahan dan kelancaran urusan di hari ini menjadi jalan munculnya kebahagiaan di masa yang akan datang. Motivasi selanjutnya, mengubah nasib. Nasib bisa diubah, bahkan takdir pun masih bisa dirubah. Menurut sebagian ulama, selagi belum terjadi. Giat berdoa, giat belajar, giat berikhtiar, insya Allah nasib bisa berubah. Boleh dibilang, berbisnis merupakan cara nyata untuk mengubah nasib. Saya maklum, berbisnis memang berat, tetapi hidup begitu-gitu aja jauh lebih berat. Betul apa betul? Kalau orang lagi malas, saya cuma tanya, tidak inginkah dirimu memberikan yang terbaik untuk keluargamu? Mereka tengah menunggumu, ayo berjuang sungguh-sungguh. Ada sepasang suami istri yang mengalami perubahan hidup begitu dramatis. Awalnya si suami bekerja sebagai tukang dan si istri sebagai penjaga toko. Kemudian mereka bermitra dengan saya dan saya minta mereka untuk fokus. Alhamdulillah akhirnya bisa bangun rumah tanpa jasa bank dan bisa beli mobil tanpa jasa leasing. Wow, luar biasa brother. Begitulah coy, dengan izin Tuhan mereka berhasil mengubah nasib. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bukan nasib yang gitu-gitu aja. Mungkin ilmu dan ikhtiar kita yang gitu-gitu aja, perlu dirubah dan ditambah.
Perubahan nasib itu sangat mungkin terjadi. Percayalah, semua orang diizinkan dan dimampukan untuk mengubah nasibnya. Lebih baik lagi, insya Allah. So, tetaplah berdoa, belajar, dan berikhtiar. Asyap. Sekian update Picup kali ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. See you.